warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran berikutnya, yaitu hukum nun mati dan tanwin. Nah, untuk itu silahkan kalian simak isi materi yang akan saya sampaikan di video pembelajaran ini. Namun sebelumnya kita lihat dulu isi daripada presentasi video ini. Nah, isinya meliputi 5 hal. Yang pertama yaitu kompetensi dasar, kemudian indikator, peta konsep, uraian materi, dan yang terakhirnya lembaran tugas. Nah, kita lihat kompetensi dasar daripada pembahasan mengenai hukum nun mati dan tanwin ini apa saja. Ada 3 poin ya. Yang satu, menganalisis macam-macam hukum nun sukun dan tanwin. Kemudian yang keduanya, menganalisis hukum idhar, iqlab, ikhfa, juga idgham. Kemudian yang terakhir, membuat contoh nun sukun dan tanwin. Nah, kemudian untuk selanjutnya indikator. Indikator pencapaian dari pembelajaran materi tentang hukum nun mati dan tanwin ini meliputi 3 hal juga. Sama, yaitu siswa mampu memahami bacaan hukum nun sukun dan tanwin. Kemudian yang keduanya, siswa mampu membedakan hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Lalu yang ketiga, siswa mampu memberikan contoh bacaan nun sukun dan tanwin. Nah, itulah indikatornya. Harapannya nanti setelah kalian mempelajari materi ini, 3 hal ini ada dalam diri kalian. Nah, kemudian sebelum kita masuk kepada pembahasan materi inti, kita akan lihat dulu peta konsepnya ya. Nah, ini dimaksudkan peta konsep ini untuk memberikan gambaran secara umum dari materi yang kita pelajari. Nah, bisa kita lihat kaitan dengan hukum nun mati dan tanwin ini ada 4 poin pembahasan. Yang pertama idhar halqi, yang kedua iqlab, yang ketiga ikhfa, yang keempat idgham. Dan idgham ini pun terbagi kepada 2 ya, ada idgham bigunah, ada idgham bila gunah. Nah, itulah peta konsep pembahasan kita untuk saat ini. Nah, untuk selanjutnya kita mulai masuk kepada materi pembahasannya atau uraian ya. Yang pertama yaitu idhar halqi. Nah, apa sih itu idhar halqi? Kemudian apa saja nanti huruf-hurufnya? Lalu bagaimana cara membaca idhar halqi itu? Nah, kita bisa lihat di video ini. Idhar halqi itu adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halqi. Nah, huruf halqi itu huruf-huruf yang keluar dari rongga tenggorokan. Dulu kita pernah mempelajarinya ya di makhorijul huruf, yaitu bagian yang kedua maudhi'ul halqi. Apa saja 6 huruf tersebut? Yang pertama yaitu huruf hamzah. Nah, ini bisa kita lihat ya, huruf hamzah. Kemudian huruf H, kha, ain, dan ghin. Nah, artinya ketika ada nun mati atau tanwin ya, saat kita membaca Al-Quran ini, menghadapi nun mati dan tanwin itu menghadapi atau bertemu dengan salah satu di antara huruf yang 6 ini, maka itulah idhar. Nah, kemudian nanti bagaimana cara membacanya idhar tersebut? Nah, di sini cara membacanya, nun sukun atau tanwin itu ketika diucapkan harus jelas ya, terang benderang, jelas. Makanya sebutnya idhar. Idhar itu jelas, nampak. An, begitu kalau nun mati, an, jelas. Kemudian kalau tanwin, an, in, un, begitu ya. Nah, ini tidak boleh menimbulkan pantulan. An, ini nggak boleh. An, itu nggak boleh. Atau terputusnya suara juga tidak boleh, mendengung juga tidak boleh. Misalkan dibacanya nah itu nggak boleh. Dan berharokat a, i, u, nah itu nggak bisa ya, itu bukan idhar. Nah, kemudian ucapkanlah dengan lunak dan dikeraskan. Nah, kita bisa praktekkan melalui contoh di Al-Quran banyak. Nah, ini salah satunya saja yang Ustadz ambil contohnya, yaitu dari nun mati menghadapi huruf H, menghadapi huruf Kho, kemudian tanwinnya menghadapi huruf Hamzah.
Nah, ini cara membacanya harus jelas ya. Min hakimin, nah, itu yang dikasih tanda merah atau warna merah di hurufnya. Di sana kan ada nun mati menghadapi huruf H. Nah, inilah idhar. Maka cara pembacaannya itu haruslah jelas sekali. Min hakimin. Tidak boleh dibaca memantul. Min hakimin itu salah. Ataupun mendengung min hakim itu pun juga salah. Kemudian menghadapi huruf kha, min khairin ya, min khairin, adzabun alim, itu kalau yang tanwin. Kemudian kufuwan ahad. Nah, itulah salah satu contohnya. Kalian nanti bisa mencari di Al-Qur'an, mudah ya. Caranya tinggal mencari nun mati juga tanwin, nah, ataupun tanwin. Nah, kemudian lihat huruf yang ada di hadapannya. Nah, apakah salah satu di antara huruf halki? Kalau iya, berarti itulah idhar. Nah, itu untuk yang pertama ya, untuk izhar. Kita akan lanjut kepada poin yang kedua. Setelah idhar, masih ingat kan? Nah, ini iklab ya. Iklab, pembahasannya iklab. Nah, iklab itu apa? Nah, iklab itu adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Nah, jadi ingat pembahasan kita saat ini kaitan dengan hukum nun sukun, hukum nun mati, dan tanwin. Nah, jadi pikiran kita jangan dulu kemana-mana, kita fokus kepada nun mati dan tanwin. Nah, kalau iklab itu nun mati dan tanwinnya bertemu dengan huruf ba. Ya, huruf ba itu hanya satu hurufnya, mudah untuk kita ingat. Dan nah, sebelum masuk kepada contoh, kita jelaskan dulu bagaimana cara pengucapan daripada huruf daripada iklab tersebut. Nah, cara pengucapannya sini yang ketiga. Cara pengucapannya itu huruf mim samar ialah dengan mengurangi daya lekat dua bibir sebagai makhraj huruf. Ya, itu untuk cara pengucapannya. Kenapa? Karena memang iklab itu suara nun mati atau tanwinnya ketika menghadapi huruf ba itu harus berubah ya, berubah menjadi huruf mim dan juga harus ditahan. Nah, cara membacanya selama 1,5 alif atau 3 harokat ya. Nah, selama 3 harokat disertai dengan gunnah. Nah, cara mengucapkan huruf mim samarnya yang tadi ya, itu dengan mengurangi daya lekat kedua bibir sebagai makhraj huruf mim. Karena mim itu kan suaranya dari dua bibir, gitu ya. Nah, kan tetapi ketika membaca iklab itu tidak boleh terlalu ditekankan, dirapatkan kedua bibirnya. Nah, kita praktekkan nih di contoh ada ya. Di contoh kita ambil dua saja contohnya, tanwin dengan nun matinya lengkap ya. Nah, di sini lihat fokus kepada huruf yang diberi warna merah. Nah, ada huruf yang pertama ain, harokatnya tanwin menghadapi huruf ba, kemudian yang kedua ada huruf nun mati ya menghadapi huruf ba. Nah, cara bacanya sami'un, nah, sami'un basir, nah gitu. Jadi tidak dibaca un, nah, tidak dibaca seperti idhar, melainkan bersuara mim, sami'un basir. Nah, itu sambil ditahan, tidak boleh tergesa-gesa. Kemudian yang keduanya mim ba'di, mim ba'di, nah gitu ya, jangan mulutnya jangan terlalu dirapatkan mim, nah itu salah. Nah, dilonggarkan saja tapi tetap merapat, hanya agak longgar. Mim ba'di. Nah, kemudian ada satu lagi ternyata ya, ini yang ketiga contohnya masih di nun mati, fa'ambatna, fa'ambatna. Nah, itulah cara membaca iklab. Nah, biasanya kalau di Al-Quran itu kita akan menemukan tanda ya di huruf ba-nya itu ada mim kecil ya, ada mim kecil. Di sini saya nggak berikan sampelnya, nggak berikan contohnya, hanya kalian nanti bisa searching atau bisa mencari di Al-Quran ya, di Al-Quran
ketika ada nun mati atau tanwin menghadapi huruf ba, nah biasanya di atas huruf ba itu ada mim kecil. Nah itu untuk memudahkan kita dalam membaca Al-Quran, bahwa suara tanwin dan nun matinya itu mestilah berbunyi huruf mim. Nah itulah iqlab. Jadi bedanya dengan izhar itu, jika izhar itu nun mati dan tanwinnya dibaca sangat jelas sekali. Nah sementara iqlab itu suara nun mati dan tanwinnya berubah menjadi huruf mim. Ya, nah kita cukupkan dulu saja ya untuk pertemuan hari ini. Kita 2 materi dulu saja supaya bisa dicerna. Nah insya Allah nanti kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu 2 poin pembahasan lagi ya, sebagaimana tadi yang kita lihat di peta konsep ini ya. Nah ini jadi baru pertama ini yang idhar, kemudian iklam. Nah kemudian nanti kita bahas yang 2 lagi ini di pertemuan berikutnya ya, di ikhfa dan idgham. Nah demikianlah materi untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kalian pahami dengan baik, kemudian bisa dipraktekkan. Nah kuncinya belajar tajwid itu harus dipraktekkan ya, seperti kita belajar renang, itu ada teorinya juga prakteknya. Nah teorinya saja tanpa praktek tentunya tidak akan bisa. Nah itu saja. Sampai ketemu lagi di video materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.